termasuknya perpisahan kampus mengajar SIP Amani Al-Asyir. Oke, sebelum kita mulai, tapi di sini aku udah spill duluan ya isi PPT-nya. Tapi di sini sebelumnya aku mau ada kata sambutan terlebih dahulu, yaitu yang pertama kepada Pak Haji kali ya, Pak Haji sebagai pemimpin yayasan. Gitu pada Pak Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir tahun gitu kan, yang notabene dipangkas kurang lebih hampir 2 minggu, yang seharusnya memang 4 bulan pun bisa lebih gitu kan, jadi hanya bisa dibilang 3 bulan, dan itu kita kayak kebut-kebutan, kayak kejar-kejaran waktu gitu kan, yang semua rangkaian kegiatan dari yang sudah kita tentukan di awal harus bisa terlaksana sebagai report kita. Nah seperti itu, sehingga sekali lagi terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua yang telah membantu mungkin adik-adik mahasiswa selama kegiatan kampus mengajar di Amani Al-Asyir ini. Jadi kami selaku dosen pembimbing juga memohon maaf bila mungkin ada perilaku sikap dari saya pribadi maupun adik-adik mahasiswa yang kurang berkenan gitu kan selama kegiatan kampus mengajar. Jadi mungkin kalau diperlukan semua maaf gitu selama kegiatan, dan mungkin kita tetapnya menjalin silaturahim nanti ke depannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Nah, nanti kegiatan dari sebuah kampus mengajar akan kita coba review gitu kan. Kita flashback selama kurang lebih 3,5 bulan atau 3 bulan tepatnya gitu, apa saja yang sudah kita lakukan sebagai evaluasi. Jadi tolong dimaafkan bila tidak sesuai, tapi sih diharapkan sesuai gitu kan. Mungkin masih ada yang kurang-kurang gitu kan. Jadi kami mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya saya izin mempresentasikan terkait dengan program kerja yang telah kami selesaikan. Ini harus bicara sedikit aja. Ini yang izin menjelaskan ya, saya Nawak. Izin salah ketua dari kampus mengajar di sini. Saya izin menjelaskan terkait dengan rangkaian program kerja SDM. Oke, mungkin di sini kami memiliki Instagram, tolong di follow. Oke, di situ apa itu? Branding grafik, dan kami juga memiliki YouTube ya. Oke, di sini seperti di awal saya juga telah menjelaskan di dalam pengusahaan kita itu ada 3 fokus, yaitu literasi, literasi, dan digital. Gitu. Untuk literasi yang pertama itu ada tata rasa literasi, di mana kita ini yang kemarin mengajaknya sebelum mungkin disclaimer sedikit, di sini kita ada perubahan, yaitu untuk seluruh proker kebanyakan kita ke kelas 4 dan 5 gitu. Kita tidak jadi memfokuskan di kelas 6 karena kelas 6 harus mengikuti ujian-ujian, dan saya juga tahu gitu ya kalau misalkan kelas 6 itu lagi hektik-hektiknya untuk mempersiapkan ke SMP. Dan untuk kelas 1 sampai 3 saya nggak dimasukin karena memang saya sendiri agak kesulitan, dan program ini memang perlu dengan berpikir kritis dan kreatifnya itu memang diasah sekali gitu ya. Ini mohon maaf, ini beda banget dari RA kita kemarin dan juga hasil yang kita alami. Terus ada tentang edukasi, mungkin bisa dibaca sekilas aja ya. Nah, lalu ada pojok baca ceria. Itu kita ingin pojok baca, jadi mereka anak-anak kelas 4 dan 5 selalu baca buku gitu ya. Terus juga kita memfokuskan kelas 1 sampai 6 ketika kita masuk ke kelasnya gitu. Lalu ada jurnal literasi, di mana kita nggak bawa bukunya. Ada nggak sih kita? Jadi ini jurnal literasi akan dijelaskan. Di sini pokoknya dari awal jurnal literasi kita sudah mengasah kreativitas mereka gitu ya dalam pembuatan bukunya. Lalu ada kunjungan perpusnas. Ini yang alhamdulillah menurut saya pribadi ini suatu keberhasilan kami di sini gitu ya, karena kami berani mengajak dan membimbing teman-teman dari siswa kelas 4 dan 5 untuk keluar kelas gitu, dengan kepercayaan orang tua yang benar-benar membuat kita tuh sempat ingin mundur gitu.
mana ada aja gitu ya. Lalu ada daily book. Daily book itu buku diary. Nah, bahasanya itu jadi kita tuh mengasah gitu ya, perasaan mereka, gimana sih perasaan mereka gitu. Lalu ada dengarkan ceritaku. Di sini mereka tuh mengulas kembali. Lalu ada numerasi. Di sini ada game numerasi online. Mungkin di sini ada ini kali ya, tantangan yang ada di kelas gitu ya. Sebagai siswa sebagian besar merasa tertinggal gitu ya. Karena tidak bisa menjawab soal. Mungkin di sini tuh lebih ke arah karakter siswa tuh berbeda-beda ya. Dan ada ketika mereka berkelompok dengan seseorang yang dibilangnya pembuat masalah lah gitu. Nah, pasti ada aja orang yang nggak suka sama siswa tersebut gitu. Jadinya ketika dia kalah, dia langsung ketika ada soal 10 dia baru jawab 5, dia udah nyerah kelompoknya gitu. Yang ada kakak mahasiswanya lah yang kayak apaan sih nggak jelas digituin gitu. Itu tantangan terbesar kami gitu ya. Dimana mood siswa itu kan memang benar-benar bikin kita sabar. Jujur ya, saya sebagai seorang guru, ibu bapak guru aja kadang-kadang nggak sabaran gitu ya, apalagi kami gitu kan yang masih belajar gitu. Lalu ada fase pecahan. Di sini kami kurang di sini pas 4 doang sih sebenarnya. Ya, pas 4. Lalu ada kudapan, yaitu kuis dapat permen. Di sini kita ada sedikit tulisan kertas. Jadi nanti di situ ada entah penjumlahan, pembagian, pecahan, dan juga literasi sebuah cerita. Nanti mereka akan menjawab. Dan di sini kesempatannya hanya 1 kali. Jadi bagi mereka yang bisa menjawab, maka mereka akan mendapatkan permen. Lalu ada informa. Di sini kita nggak terlalu iniin sih, karena kemarin udah telat. Dan menurut saya informa ini belum terlalu terlaksana gitu. Lalu ada jari ajaib, di mana sebenarnya ini tuh perkalian. Jadi tuh mereka seperti yang sebelumnya saya juga udah meninjau ya kekurangan dari siswa-siswa di sini apa. Ya memang betul penjumlahan bahkan belum ada yang gak bisa gitu. Ada yang nggak bisa, pengurangan juga masih belum bisa. Sebagian ya, tapi ini bukan semuanya. Apalagi perkalian, bahkan pembagian itu memang benar-benar sulit gitu. Lalu ada di sini pelatihan tanpa poster. Ini seharusnya digitalisasi ya. Nah, di sini tuh kita mengajak ataupun lagi-lagi kami ingin siswa ini berpikir kreatif ya, sesuai dengan apa yang menurut mereka tuh bagus gitu. Di sini kita melatih tanpa yaitu poster. Ada pembelajaran digital yaitu melalui quizzes, dan di sini lagi-lagi adalah ketika mereka itu kan kalau quizzes kan ada timingnya tuh. Itu tuh saya ngasih waktu itu 1 menit dan itu tuh langsung kurang mereka ya, karena mereka sulit untuk mengerjakannya karena saya waktu itu cuma ini soalnya tuh kayak 1/3/4. Nah itu tuh kayak sudah semudah itu tapi mereka tetap belum bisa gitu. Tapi mereka juga bahagia ya karena mereka baru tahu aplikasi web si quizzes ini. Mereka senang karena